Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musawir dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan fonemis, asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, dan monoftongisasi dan diftongisasi. Perubahan fonemis adalah perubahan bunyi pada suatu kata yang dapat mengubah identitas fonem atau membedakan makna. Jenis-jenis perubahan bunyi tersebut meliputi asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis. Asimilasi fonemis. Asimilasi fonemis adalah perubahan bunyi membuat suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Contoh, dalam bahasa Indonesia, contoh asimilasi fonemis adalah ketika bunyi T dalam kata antara berubah menjadi N karena pengaruh bunyi N di dekatnya sehingga antara diucapkan sebagai anara. Disimilasi fonemis di sisi lain adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama, satu mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh disimilasi fonemis dalam bahasa Indonesia adalah ketika bunyi S dalam kata sayur menjadi M setelah diulang sehingga kata sayur diucapkan sebagai sayur mayur. Penambahan fonem. Penambahan fonem adalah perubahan bunyi pada suatu kata yang menambahkan satu atau beberapa fonem baru. Contoh penambahan fonem adalah ketika bunyi D ditambahkan pada kata stan sehingga menjadi stan. Penambahan fonem pada umumnya dilakukan untuk kelancaran ucapan. Penambahan fonem juga dapat terjadi sebagai akibat pertemuan morfem dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku. Contoh lain penambahan fonem adalah ketika bunyi vokal ditambahkan pada suatu kata seperti dalam kata apotik yang seharusnya apotek. Metatesis. Metatesis adalah fenomena dalam linguistik di mana urutan bunyi dalam suatu kata sehingga membentuk kata baru. Contoh metatesis adalah dalam bahasa Jawa di mana kata agama Islam seringkali dilafalkan sebagai kata selam karena adanya perubahan urutan bunyi dalam bahasa Indonesia. Contoh metatesis adalah dalam kata kamar yang berasal dari kata makar. Metatesis juga dapat terjadi dalam bahasa Melayu Thailand di mana terdapat 6 jenis perubahan bunyi fonem termasuk metatesis. Metatesis juga dapat terjadi pada anak usia 2 tahun 10 bulan dalam pemerolehan fonologi. Monoftongisasi dan diftongisasi. Monoftongisasi dan diftongisasi adalah istilah yang digunakan dalam bentuk fonetik untuk menggambarkan perubahan bunyi. Monoftongisasi adalah proses mengubah dua bunyi vokal atau satu gugus vokal menjadi satu bunyi vokal. Sedangkan diftongisasi adalah proses sebaliknya, yaitu mengubah satu bunyi vokal menjadi dua bunyi vokal atau satu diftong. Contoh, misalnya pada kata ramai, dua vokal AI diucapkan sebagai bunyi vokal tunggal yang merupakan contoh monoftongisasi. Sebaliknya, pada kata sentosa, vokal tunggal O diucapkan sebagai dua bunyi vokal AU yang merupakan contoh diftongisasi. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.